BWTE, kami menyampaikan aspirasi. Dalam artian saya koordinator Lura, yang terutama dari Desa Pondobogiri meminta kalau ada kecupan sedikit, kalau ada dalam artian bantuan-bantuan. Yang pertama, saya bukan Desa Pondobogiri. Yang pertama jaringan listrik. Tanda itu Wonomalipi dusun 2 Desa Pondobogiri. Terus irigasi yang ketiga mesin bor. Mereka sumur bor, tapi mesinnya ada pada waktu itu sudah dicabut kembali. Ini saya bukan desa sana, tapi ini bisikan-bisikan dari Pondobogiri. Jadi saya mewakili suara dari Desa Pondobogiri. Terus kalau ada juga Desa Pengali. Kalau Desa Pengali ini masuk dalam lingkup kecamatan kota, yaitu perbatasan, ibaratnya selimut tetangga. Yaitu di Desa Pengali dusun 1. Dusun 1 itu jaringan listrik. Yang kedua rumah layak huni. Ini sedikit saya menceritakan tentang rumah layak huni. Ada satu keluarga sudah mendapatkan rumah layak huni sudah 4 tahun. Tapi waktu itu bantuan dari provinsi ada 20 unit rumah, tapi bukan berupa uang, tapi berupa material. Jadi yang dapat bantuan itu dikasih kesempatan untuk bersihkan lahan. Dari material itu diturunkan. Ada satu kejanggalan. Turun batu itu batu putih itu. Batu di atas tanah. Kalau kita ambil batu di atas tanah, kita mau bangun sebuah rumah, mana kuat? Tidak mungkin kuat. Kita pasang jatuh, selesai. Jadi sampai sekarang rumah itu tidak jalan. Justru tidak mampu diberi oleh pemerintah karena tidak beraya lagi. Jadi dilepas. Kalau memang ini langsung rubuh. Kalau bisa saya akan suruh tuan rumah itu, kenapa tidak pakai temu kursus rubuh sudah rumah supaya masyarakat bisa lihat. Dan yang keempat, jalan raya sudah ada jalan, tapi sudah dibuka jalan rayanya, tapi deker atau got yang pas mau masuk di situ rubuh. Banjir datang, selesai. Nah, terus berbicara mengenai jaringan listrik, sudah ada kabel, meterannya tidak ada. Nah, kabelnya sudah ada, meterannya itu dalam lingkup kota. Bukan instalasi. Kalau di Desa Pondobogiri sudah diinstalasi, tapi Desa Pengali ini sudah ada kabel, tapi meterannya itu belum diinstalasi sekali. Tapi dia di tengah-tengah kota. Ini di tengah-tengah kota loh, kok bisa penerangannya masih begitu. Kasihan masyarakat. Ini bukan cuma Lura saja, Serasa, Kodi, Wejewa dapat hal yang sama. Lewat malam ini, Nomor 100 saya sampaikan bahwa ada keluhan kemarin itu teman-teman anak muda macam kayak Jasper itu saya omong, tapi alangkah baiknya saya langsung transparan ke omong dari Nomor 100. Jadi kita kembali lagi, anak muda dengar baik-baik bahwa anak muda itu SPD itu ada di pundak anak muda, ada di pundak kita bersama. Kalau kita pilih pemimpin, jangan cari pemimpin yang begitu-begitu saja. Karena kita tahu Mama Ratu punya manuver, punya jaringan. Jadi kita tidak pandang bulu lagi. Oh, Mama ingin menyala lagi. Oke, terima kasih banyak.
Sedikit lagi Mamaratu, saya tambahkan usulan. Kita prinsipnya memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Oke, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Alex Kenya yang sangat genit. Baik, seperti yang sudah kita dengar bersama-sama tadi dari teman kita yang mewakili dari Kota Laura, yaitu ia mengusulkan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari rakyat. Untuk itu, marilah kita bergandengan tangan bersama-sama untuk bersatu memilih pemimpin yang bisa melihat akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, selanjutnya kita mendengarkan kata sambutan dari koordinator KODI. Untuk Pak Andres, saya persilakan. Segera. Halo. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Mamaratu anggota DPR Pusat, yang saya hormati Bapak Sekretaris DPD Nasdem di Kabupaten SD, dan saya hormati Bapak Mama Wakil Ketua dari Nasdem. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini. Jadi untuk kita lebih semangat lagi, jadi saya mengajak untuk Bapak Mama atau teman-teman. Jadi yang sepertinya tadi itu yang di pembukaan awalnya itu ada yel-yel. Yel-yel itu adalah menyalangi, Gas obey. menyalangi, Gas obey. menyalangi. Gas obey. Baik, terima kasih sudah bersama-sama membangkitkan menyalakan lenyap. Jadi saya di sini perwakilan dari KODI. Jadi mungkin KODI mana saya, karena tadi malam itu ditunjuk karena sebagai koordinator wilayah KODI. Jadi saya juga dengan secara mendadak saya terima dengan satu misi, satu tujuan, dan satu untuk program ini pada Malala, yaitu untuk Mamaratu mengantarkan ke ED 1 untuk SPD di tahun 2024 dan 2029. Yang ke berikutnya, jadi mungkin ada beberapa hal yang saya bisa sampaikan di sini. Mohon izin Ibu Ratu, Pak Sek dengan Wakil Ketua. Jadi ceritanya saya, kenapa saya bisa gabung di relawan Mamaratu. Jadi pernah saya berkunjung ke KODI ya, di KODI Ubak Keripik. Jadi saya ketemu Bapak L, yaitu Pak Lius. Jadi situ memang saya ini mau cari atau bergabung untuk kelompok-kelompok, karena selama ini saya dengar bahwa Ibu Ratu itu sudah mengundurkan diri begitu. Jadi saya mencari teman dalam artian supaya bisa bagaimana caranya supaya bisa menopang isu ini, supaya bisa membalikkan, supaya menjadi lebih bagus lagi, karena ada yang menjelekkan dan ada yang tidak menjelekkan begitu. Jadi situ pas kami ketemu dengan Pak Lius, jadi kami melakukan diskusi kecil. Jadi sehingga bisa saya, Bapak L itu membawakan saya di sini. Jadi sampai menunjukkan untuk sebagai koordinator wilayah KODI, yaitu KODI Utara, KODI Magendo dengan ini KODI Balaga ya.
Oke, yang berikut mungkin itu cerita singkatnya untuk dengan saya Bab L. Jadi saya tidak menceritakan lebih lanjut karena berembuknya terlalu panjang pas malam itu, Mama. Oke, jadi di sini yang berikutnya kita ini yang akan mau dikukuhkan sebentar sebagai tim relawan untuk pemenangan Ibu Ratu Ulatalu. Jadi mungkin di sini tadi sudah disebutkan bahwa di bawah 300 orang relawan untuk Ibu Ratu. Tetapi bagaimana caranya? Marilah kita bergandengan tangan. Kita harus bersatu, memperkuat lagi tali kekuatan kita, mempersatukan ide kita, mempersatukan lagi untuk yang belum mendekatkan diri supaya bisa mendekatkan diri terhadap kita, supaya kita lebih banyak lagi, bukan hanya di 300 saja, tapi kita harus bisa mencapai 300 atau 500 menjadi anggota relawan untuk Ibu Ratu. Jadi kita bukan hanya di sini saya untuk bersemangat, ya, bukan hanya di tempat sini saya, tapi ketika kalau kita sudah dikukuhkan, maka kita akan kembali, kita menggalang lagi untuk suara atau dukungan kepada masyarakat untuk kita mengantar menjadi amanat untuk Ibu Ratu. Jadi mungkin di sini mungkin tidak ada yang saya bisa sebutkan untuk bantuan Ibu, tetapi nanti ketika nanti tanggal 5 akan saya hadir di sana untuk menyampaikan untuk prediksi di sana atau kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Saya berasal dari Kadueta, Mama, dari Dusun 1, dari Bukumber. Jadi mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Mungkin seperti Tanah Malaka mengatakan, belajarlah ilmu dari barat, tetapi engkau jangan jadi orang barat, melainkan engkau menjadi orang timur yang akan pintar membawa SBD yang lebih baik untuk kedepannya. Mungkin hanya saya ucapkan terima kasih. Saya kembali. Baik, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Andre yang mewakili Kodi. Mungkin dari Pak Andre tadi itu meminta solusi bagaimana untuk mematahkan isu-isu terkait dengan pengunduran diri Mama Ratu Ulatalu. Ya, mungkin seperti itu. Nah, kita sudah dengar secara bersama pada tanggal 28 kemarin sudah diklarifikasi bahwa pengunduran diri Mama Ratu itu jelas. Lebih tepatnya Mama Ratu ingin kembali ke tempat asalnya untuk melihat sendiri masyarakat yang berada di Sumba Barat Daya ini dengan memberikan sebuah bantuan-bantuan yang membutuhkan seperti tadi listrik, rumah layak huni, apa segala macam. Jadi ada pun isu kita tidak perlu dengar, kita cukup menyampaikan kalimat-kalimat yang positif. Kalau ada yang melawan itu, contohnya kemarin dalam pertemuan kami Mama Ratu ada yang menyampaikan bahwa ada yang SMS seperti ini, bilangnya kamu itu bodoh, ngapain kamu ikut Ibu Ratu seperti itu. Jadi ada minta solusi dari teman-teman kemarin itu untuk bagaimana caranya menghadapi orang seperti itu. Dari saya sendiri, kalau orangnya sudah seperti itu, berarti itu kita sudah beda arah. Ya, kita sudah beda arah, tidak usah kita lawan, kita santai tanggapi. Jangan takut kita mengambil keputusan demi suatu yang baik dan benar. Oke, baik, mana semangatnya? Menyala le? Ya, mari kita mendengarkan kata sambutan dari koordinator WJEWA. Perwakilan dari WJEWA saya persilakan. Papi. Menyala le?
Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Petrus Prato, biasa dipanggil Pit. Asal dari Kecamatan Wijaya Barat, Desa Wekumbak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman orang muda yang telah memberikan kepercayaan kepada saya kemarin sore untuk menjadi koordinator wilayah Wejewa. Dan kesempatan ini saya pun harus maju dan mengingat apa yang disampaikan MC tadi bahwa kita itu jangan takut maju, begitu, karena Tuhan selalu bersama kita. Baik, yang saya hormati Ibu Ratu Latalu sebagai anggota DPR RI Komisi 9, yang saya hormati Ketua DPD Partai Nasdem Sumba Barat Daya yang diwakili Bapak Thomas sebagai Sekretaris Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya, dan yang saya hormati Mama Yohana Limulango sebagai Wakil DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya, dan yang saya hormati DPR Kabupaten Sumba Barat Daya dari Fraksi Nasdem yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan juga yang saya hormati anggota DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumba Barat Daya yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman orang muda yang meluangkan waktu sampai detik ini juga masih bertahan di tempat ini. Singkatnya, seluruh hadirin yang hadir, selamat malam, salam untuk kita semua. Baik, di sini saya berdiri mewakili orang muda seluruh Wejewa, dan saat ini kami sangat berterima kasih kepada Mama Ratu bersama rekan-rekannya atas respon yang luar biasa untuk kami orang muda, dan yang selama ini termasuk saya berpikir jangan sampai kita ini membuat kelompok orang muda, ya mudah-mudahan saja ya nanti kita ini ada kepercayaan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita dalam wadah ini, gitu. Dan tentunya kami dari Wejewa dan bahkan teman-teman dari Kodi maupun dari Lura, hari ini kami menyatakan sikap di hadapan Mama Ratu yang sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami siap mendukung. Menyalangre, menyalangre. Mantap. Baik Mama, dan kami tetap mengharapkan kerjasama antara kami dengan Mama dalam perjuangan lagi ke depan, dan saran atau masukan dari kami, Mama terus melakukan pertemuan muda seperti kami sore hari ini yang sebentar lagi akan dibentuk menjadi anggota relawan sebagai calon Bupati RWT dalam pilkada yang akan datang ini. Saran kami Mama, kalau bisa kita harus membuka lagi jaringan untuk di kalangan muda, membentuk terus melakukan relawan muda mulai dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat desa. Karena apa? Masuk menjadi relawan
memang tidak mudah. Tidak mudah sebagai relawan untuk dalam politik. Dan oleh karena itu kami memohon menambah kekuatan dari teman-teman yang lain yang belum sempat direkrut, sehingga dengan kerjasamanya kami dengan Mama kita bisa memperluas lagi jaringan di tingkat kecamatan maupun sampai di tingkat desa. Karena ini ketika kami banyak, kami bisa melakukan komunikasi yang baik maupun bertemu secara langsung dan maupun lewat media sosial, terlebih khususnya lewat WhatsApp grup atau pribadi. Ini mungkin saran dari kami Mama. Mohon maaf jika saran ini mungkin tolong kita mengajar Mama, mohon maaf sebelumnya. Ya, baik. Beberapa hari kami melakukan pertemuan dan kemarin itu pertemuan yang kelima. Ya, awal itu hanya beberapa teman dan saya secara pribadi saya mau ceritakan sedikit kenapa sampai saya ada di titik ini. Yang pertama ada ketua koordinator menelpon saya saat itu, dan pada saat itu saya ada sementara semprot rumput, kayak gitu. Jadi dia telepon, kamu di mana? Saya di sini, mau di Geruni. Ada waktu sebentar kok. Ada apa? Kita ada pertemuan ini tentang Mama RWT katanya. Saya langsung jawab belum siap. Sudah, saya lari dari sini, dari sana sampai di sini. Sampai di sini kita langsungkan pertemuan hanya 13 orang saat itu kalau tidak salah pertama kali. 12 ya, 12. Itu kita coba berbincang-bincang dengan teman-teman, lalu kita mulai mendapat ide bagaimana kita ini seorang pemuda yang berjiwa muda yang untuk menjadi pemuda peduli SPD, begitu saat itu. Dan karena mengingat bahwa bagaimana untuk menciptakan apa yang menjadi harapan dan tujuan kami, jadi kami tidak cukup saat itu. Oleh karena itu kami berdua lagi bagaimana caranya. Oh begini, nanti kita cari lagi temannya kita, gitu. Jadi ya kita rekrut teman satu persatu, tentunya pasti banyak kendala yang kami alami di lapangan. Ya, jadi mungkin itu yang saya ceritakan sedikit Mama, dan sampai dengan detik ini bagi saya luar biasa untuk kita semua hari ini, hampir mencapai 300 orang. Itu luar biasa teman-teman. Itu sekedar perjalanan kami Mama, dan sebentar lagi kami akan dibentuk atau dikumpulkan oleh Mama sebagai tim relawan Ibu Ratu Gula Talu. Berikut dalam kesempatan ini juga Mama, ya secara kebetulan Mama masih dalam jabatan DPR RI, masih aktif sampai bulan Oktober. Mungkin lewat kesempatan ini juga saya akan menyampaikan sesuai aspirasi atau keluhan masyarakat yang saya peroleh di wilayah Kecamatan Widya Barat pada umumnya dan pada khususnya di desa saya Wekompak. Ya, mungkin dengan lewat kesempatan ini kebetulan Mama masih aktif di TPRI Komisi 9. Ada keluhan masyarakat di sana seperti WC permanen, juga meteran, dan yang ketiga ada jalan pengkerasan yang punya potensi pertanian yang cukup bagus, tetapi akses jalan yang dilalui oleh kendaraan untuk mengangkut hasil yang ada di sana ya, tidak memungkinkan jalan itu dilalui. Oleh karena itu lewat kesempatan ini saya mohon bantuan Mama kalau bisa tempat-tempat yang sulit itu ada tanjakan bisa dirabat
begitu. Sehingga masyarakat yang ada di sana yang berkebun ada hasilnya bisa diangkat oleh kendaraan yang bisa lalu di sana, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kedua atau yang ketiga? Ya? Kan katanya kita setuju ini. Yang kedua. Ya? Ada yang pertama apa tadi? Ini apa toh? Meteran listrik toh? Yang kedua ini apa? Rabang jalan. Perkerasan. Yang ketiga ini WC permanen. Sekarang masuk ya kan Pak? Benar. Ya. Yang keempat Perumahan. ada juga kampung di Karambo Pembura Mama. Lewat pemerintah di situ membutuhkan penerangan. Mereka di sana itu masih membutuhkan kabel hitam dan penerangan di sana seperti meteran di sana khusus ini Karambo Pembura di sana. Mohon maaf teman-teman yang lain, itu di desanya saya. Tapi mudah-mudahan ini penyampaian Mama paham dan akan menyebar di WJW seluruhnya. Gitu. Ini sebagai sampel saja. Dan tentunya ini teman-teman ini yang mengutus saya jadi koordinator, tentu kita mengalami hal yang sama. Sepakat? Masih lemah ini. Sepakat? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mama, dan ada pertanyaan sedikit sebelum saya akhiri. Yang saya mau tanyakan di sini, slogan itu menyala angle, gas OB. Jangan sampai kita hanya bilang menyala angle, gas OB, tapi apa maksud dan tujuan menyala angle dan gas OB? Kita harus punya arah tujuan yang pasti. Nah, mungkin itu pertanyaan saya Mama. Dan sebelum saya akhiri lagi, saya minta salah satu teman yang bisa biau, karena teman saya tadi Alex itu disebutkan dengan biau juga, dan saya harus minta teman untuk siap tutup dengan biau. Ya, 3 kali Lurah Godi Wijewa. Ya. Ada teman saya dari dari Kembang ya, siap teman. Ya, harus menyala ya. Permisi Ibu Ratu. Jadi teman-teman harus jawab semua ya. Terima kasih, dan saya tutup dengan slogan menyala angle gas OB. Nanti kalau saya bilang menyala angle, menyala angle gitu ya. Maaf Bapak, ini sedikit variasi Mama ya. Menyala angle. Nanti teman-teman jawab gas OB 3 kali ya. 3 kali nanti. Bisa tahu? Baik. Menyala angle. Gas OB. Menyala angle. Gas OB. Baik, terima kasih. Maksudnya itu Lurah Godi Wijewa bersatu. Terima kasih, saya kembali lagi. Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Pidi yang mewakili dari WJW. Tentunya apa yang disampaikan tadi, yang pertama ia meminta dukungan dari Mama Ratu untuk bagaimana memperkuat jaringan. Memperkuat jaringan yang berikut tadi yaitu juga kebutuhan dari masyarakat. Ya, yang berikut mari kita mendengarkan sambutan dari Mama Ratu sekaligus pengukuhan tim relawan. Kepada Mama Ratu saya persilakan.
Selain koordinator dulu, nanti baru pengukuhan. Linus. Baik, mungkin sebelum saya bukukan atau saya sampaikan beberapa hal, nanti sedikit biar lebih menyala Angle, saya minta kakak Thomas Tanggunendo untuk kasih menyala Angle dulu ya. Baik, terima kasih. Menyalang le? Menyalang le? Menyalang le? Gas OB. Kalau menyalang le, gasol be, langsung angkat Kapan? tangan begini. Itu tandanya bahwa kita bersatu dan kerja keras. Jadi saya lanjut, yang saya hormati Mama Ratu, Kakak Yo dan kita semua, singkat ya. Terima kasih atas inisiatif dari seluruh saudara-saudara yang telah membentuk tim relawan RWT. Tentunya apa yang menjadi sebuah usulan dan penyampaian daripada seluruh teman-teman tadi sudah dicatat oleh Kakak Ratu. Memang banyak yang bertanya, banyak usulan yang disampaikan. Bisa tidak Ibu Ratu ini menjawab? Kenapa tidak bisa? Kita ini punya jejaring politik sampai di tingkat Jakarta. Kalau Ibu Ratu kita sudah dukung lagi menjadi Bupati Sumba Barat Daya, maka akan lebih menyala lagi. Menyala dalam arti semangat dalam pelayanan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Tentunya Angle itu adalah bahasa persaudaraan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kalau dikudikan Angle, mungkin Lura Wejewa Angle. Angle juga, kalau begitu bahasa keakraban. Vanil. Nanti kalau sudah ada paket yang sesungguhnya, maka ada slogan yang baru untuk ditambah dari menyalangan. Jadi hari ini Bapak Mama, saudara-saudaraku, terima kasih atas semangat yang telah diwujudkan dan sudah dibentuk menjadi tim relawan RWT, relawan muda RWT for SBD 1 Sumba Barat Daya. Saya yakin tadi penyampaian saya dalam pembukaan, sosialisasi tadi saya sampaikan, mudah-mudahan yang ada di sini betul-betul terpanggil dari hati. Benar? Betul? Kalau betul, maka apa yang menjadi sebuah kekuatan kita hari ini, saya pastikan bahwa kita akan bisa menang dalam pertarungan di Pilkada Sumba Barat Daya. Yang saya maksudkan dari 300 orang setelah pulang dari ini, bentuk lagi 10 orang maka sudah 3.000. Dari 3.000 jejaring bentuk lagi maka akan melahirkan 30.000. Bisa? Bisa? Maka Mama Ratu juga akan semangat memberikan dan mewujudkan apa yang menjadi sebuah harapan kita semua. Saya rasa tidak rumit. Saya panggil saja kakak-kakak ya, supaya lebih enjoy kita ini bicara. Jadi tidak rumit kakak-kakak.